Katanya bulan puasa itu melatih kesabaran. Tapi kalau kejadiannya kayak gini, kira-kira masih sabar nggak nih cuy? Dari mulai ketahuan selingkuh di saat Ramadan race ngabuburit, sampai drama banyak anak kecil yang malah rusuh salah sholat tarawih. Tonton sampai habis, karena yang terakhir bener-bener di luar nalar cuy. Halo semuanya, balik lagi sama Mimin ya. Kali ini kita bakal lihat kumpulan momen paling bikin kesel, random sekaligus kocak yang terekam kamera selama bulan Ramadan. Siapin mental, karena kita bakal tes seberapa kuat iman kalian lihat kelakuan orang-orang ini. Bantu like-nya ya cuy, jangan lupa. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita markimul, mari kita mulai. Kejadian di Riau ini beneran bikin heboh, gara-gara seorang pria keciduk selingkuh pas lagi asik Ramadan race cuy. Viral baru-baru ini nih cuy, seorang pria bermuka musang ini ketahuan selingkuh saat ngabuburit bersama banyak anak motor lainnya. Tapi apes banget, ternyata aksinya ini kepantau langsung sama ceweknya. Hasilnya, langsung kena skakmat di tempat. Bukan suara knalpot racing yang kedengeran, tapi suara sorakan penonton yang ngeliat drama live ini. Video ini langsung viral karena lokasinya yang bener-bener ramai. Bahkan yang buat Mimin sampai geleng-geleng, dua wanita itu sampai ribut jambak-jambakan di lokasi kejadian cuy. Umur segitu mungkin lagi kecintaan kali ya cuy. Kalau menurut kalian gimana? Niatnya mau kasih takjil gratis, malah kena semprot cuy. Ternyata niat baik itu nggak selamanya diterima dengan baik. Kalian pernah dengar istilah itu? Itu yang terjadi ke penjual minuman es ini cuy. Si bapak datang bukannya menerima pemberian, malah ngamuk-ngamuk. Kalau Mimin nggak salah denger nih, si bapak ngomong ada kata gendeng-gendengnya. Mungkin dikira orang nggak waras kali ya cuy, makanya ngamuk. Coba deh kalian perhatikan dengan seksama. Kadang cara kita bantu orang harus bener-bener diperhatiin supaya nggak salah paham. Menurut kalian gimana cuy? Lagi khusyuk tarawih, malah ada bocah yang rusuh di dalam masjid. Video ini lagi viral banget dan bikin netizen adu mulut. Masalahnya, ini beneran kelakuan bocah sekarang atau cuma akal-akalan AI? Fenomena bocah aktif pas tarawih itu emang dari dulu udah ada. Tapi video-video yang beredar belakangan ini levelnya udah nggak masuk akal. Mereka sampai ada yang bawa bilah kayu dan ada adegan yang saling nembuh tuh badannya. Nah, banyak yang curiga kalau ini adalah hasil AI generatif. Banyak juga yang sudah tersulut emosi setelah melihat kejadian ini cuy. Coba kalian perhatiin detailnya. Intinya, jangan langsung emosi pas lihat video ginian. Bisa jadi itu cuma konten buatan AI buat nyari engagement. Kita harus lebih pinter filter informasi, biar nggak gampang kemakan hoax ya. Kalau menurut kalian gimana? Video yang kalian lihat terakhir itu asli atau AI? Coba tulis di kolom komentar ya. Momen ini bikin satu jalanan mendadak adem banget. Di saat orang lain kesel karena kendaraan gak gerak, ada satu emak justru sibuk bagi-bagi makanan untuk membatalkan puasa di saat maghrib cuy. Kadang kita sering ngerasa paling sial kalau kena macet. Tapi si ibu ini ngingetin kita satu hal. Kebahagiaan itu bukan soal seberapa cepat kita sampai di rumah, tapi seberapa banyak kita bisa kasih manfaat buat orang lain saat kondisi lagi susah.
Miris dan sedih cuy. Ada sebuah truk yang memuat susu terguling. Susu-susu yang berserakan malah menjadi sasaran warga. Kejadian ini berada di Ponorogo pada malam hari cuy. Sebuah truk pengangkut susu kemasan terguling hingga muatannya tumpah ke aspal. Kejadian ini malah membuat para warga mengambil susu-susu tersebut. Lagi kebakaran, tapi mobil pemadam malah kejebak macet gara-gara warga yang asyik nonton dan parkir sembarangan. Miris banget kan? Musibah kok malah dijadiin wisata dadakan. Padahal di profesi damkar, telat 1 detik aja taruhannya nyawa dan harta benda orang lain. Jangan sampai rasa penasaran kita malah nambah beban buat korban dan petugas. Jadi penonton yang bijak, bukan penonton yang menghambat. Bapak, Ibu, tolong dibantu jalannya, Pak. Geser, Pak. Jangan parkir di pinggir jalan. Video remaja yang viral gara-gara negur orang makan nasi Padang pakai kekerasan viral cuy. Kemarin netizen dibuat geram sama aksi sekelompok remaja yang negur dengan cara yang salah. Negur orang yang lagi makan dengan nada kasar, bahkan sampai ada kontak fisik. Padahal kita nggak pernah tahu kan alasan orang nggak puasa. Bisa jadi karena sakit, musafir, atau emang non-muslim. Setelah dihujat, mental mereka akhirnya kena juga. Mereka pada akhirnya memberikan sebuah video klarifikasi. Wajah yang tadinya sangar di video viral, sekarang berubah jadi lemes dan tertunduk lesu di depan kamera. Pelajaran penting nih buat kita semua. Menghargai bulan suci itu wajib. Tapi caranya bukan dengan kekerasan atau mempermalukan orang lain di depan umum. Puasa itu soal menahan diri, termasuk menahan diri buat gak merasa paling benar. Kalau menurut kalian, gimana? Kepada korban, saya melakukan tindakan saya tidak. Saya dan teman-teman itu tidak benar. Saya jadi tidak akan mengulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana si Rosa? Mantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi pas lagi ada video kan seru banget. Bukan. Aja seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi puasa bukannya sabar, malah adu mulut di jalan. Viral lagi nih, mobil plat dinas senggolan sama mobil pribadi. Di video yang beredar kelihatan banget si plat merah mepet. Meskipun kita belum tahu pasti siapa yang nyalip duluan atau siapa yang kurang jaga jarak, tapi narasi di kolom komentar udah jelas. Publik lagi-lagi menyoroti arogansi di jalan raya. Si perekam video ini secara terang-terangan bela pemilik mobil pribadi. Kenapa? Ya mungkin karena selama ini kita sering banget lihat oknum plat dinas yang ngerasa punya hak istimewa di aspal. Tenang aja Bu, ajar, tak video. Siap, aman. Tak video Bu. Oke, kurang ajar. Mentang-mentang penegak hukum. Siap, aman. Pelajaran buat kita semua, apalagi di bulan Ramadan ini. Emosi di jalan itu ujiannya berat banget cuy. Lagi dan lagi, bukannya liburan dengan damai, oknum bule di Bali malah makin menjadi-jadi. Bayangin ya, udah sewa motor, nggak pakai helm, bonceng 3, terus nabrak ojol. Malah dia yang lebih galak. Kok bisa ya ngerasa paling benar di negara orang? Kelihatan banget arogansinya. Padahal aturannya jelas, tapi seolah-olah aturan lalu lintas kita itu cuma saran buat mereka. Udah jelas-jelas posisi dia yang salah karena nabrak driver ojol, tapi bukannya minta maaf atau tanggung jawab, si bule ini malah ngamuk-ngamuk. Harapannya sih pihak berwajib bisa lebih tegas lagi soal penyewaan motor buat WNA dan sanksi buat yang berulah kayak gini. Biar mereka tahu kalau bertamu itu ada etikanya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Sorry.
Jadi dari semua kejadian ajaib tadi, mana yang paling bagong cuy? Coba tumpahin di kolom komentar. Makasih ya udah nemenin dan nonton sampai habis hari ini. Kalau kalian suka konten begini, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita random lainnya selama Ramadan. Motocamp pamit dulu. Selamat lanjutin ibadah puasanya, tetap waras dan sampai ketemu di video berikutnya.